Shalom. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Salib Putih, ditemani oleh Kak Andika, Kak Mawar, Kak Dista, dan saya Kak April. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita nyanyikan lagu Aku Senang Menjadi Anak Tuhan. Sebelum melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga Tuhan masih izinkan kami untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, karena Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah kami dapat seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunlah segala dosa kami, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk lagu selanjutnya, mari kita pujikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan anak sekolah minggu dengar-dengar. Anak sekolah minggu dengar-dengar, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak
Selamat pagi, salam ketemu lagi bersama Mbak Eri untuk ibadah sekolah minggu yang online ya. Dan pagi hari ini kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, sertai kami sehingga kami boleh mendapatkan nasihat, mendapatkan manfaat dari firman yang nantinya akan kami dengar bersama. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar dari Kitab 2 Raja-Raja 5, ayatnya yang pertama sampai dengan 27. Agak panjang ya, tapi tidak apa-apa, nanti dibacanya sampai ayat yang ke-14 saja. Selanjutnya yang lain nanti minta tolong ibu, kakak, atau mungkin bapak untuk bisa membacakannya secara komplit. Oke? Ya. Sekarang kita baca dulu firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai dengan ke 27, tapi nanti dibaca sampai ayat yang ke-14. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawaan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria, maka ia tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyak-koyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan?" Sehingga orang itu mengirimkan pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengkoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengkoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, sehingga engkau akan menjadi tahir."
Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat dan serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar padamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan. Seusai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kita ulangi ayat yang ke-14 ya adik-adik, yang menjadi ayat nats pada pagi hari ini. Maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali ke dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayatnya, yang seharusnya dari ayat pertama sampai dengan 27. Tapi nanti selanjutnya dilanjutkan dibaca sendiri ya di rumah ya. Nah, hari ini ceritanya tentang hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang namanya Naaman. Adik-adik pernah dengar cerita itu? Atau coba Mbak Eri tanya, siapa yang pernah sakit? Banyak ternyata. Sakit apa? Kalau sekarang ini lagi banyak orang yang sedang sakit apa? Ya, corona, betul. Tetapi yang akan Mbak Eri ceritakan adalah Naaman yang punya penyakit kusta. Penyakit kusta ini memang tidak bisa disembuhkan dengan obat zamannya dahulu. Ceritanya begini. Naaman sebetulnya adalah seorang panglima perang yang sangat hebat, kuat, dan dia memiliki banyak harta, dan dia diberkati oleh Allah membawa kemenangan bagi bangsa Aram. Tetapi hal itu menjadikan dia tidak senang, tidak berbahagia. Karena apa? Ternyata Naaman punya penyakit, yaitu penyakit kusta. Zamannya dahulu, kalau ada seseorang yang punya penyakit kusta, akan disingkirkan, akan dijauhi oleh siapapun. Bahkan tidak ada obatnya. Lalu pelayan dari Naaman memberikan kabar, "Tuan, kalau Tuan ingin sembuh, datanglah ke kota Samaria. Di sana ada seorang nabi namanya Elisa. Saya dengar dia dapat menyembuhkan penyakit Bapak." Lalu bergegaslah Naaman. Dengan penuh semangat dia mencari Elisa. Kebetulan saat itu Elisa lagi ada di kota Samaria. Tetapi alangkah kecewanya Naaman, karena Naaman berpikir bahwa
Elisa akan menemui dia dan mengangkat tangannya di dekat penyakitnya dan mendoakannya dan akhirnya sembuh. Tetapi ternyata bukan itu yang diminta Elisa. Elisa hanya memberikan petunjuk, mandilah 7 kali di Sungai Yordan. Padahal kita tahu Sungai Yordan adalah sungai yang kotor. Dan Naaman yang seorang panglima tentunya tidak mau mandi di sungai yang kotor. Naaman sudah mulai sedikit marah, merasa dihina oleh Elisa. Mosok aku panglima disuruh mandi di Sungai Yordan? Ya nggak mungkin aku mau. Aku nanti malah tambah sakit. Tetapi oleh pelayannya, Naaman dibujuk. Tuan, bukankah Tuan selalu melakukan hal-hal yang sulit, sesulit apapun jika Tuan mendapatkan perintah? Kalau cuma suruh mandi, masa Tuan nggak mau? Ayolah Tuan, mandi. Siapa tahu memang itu obat untuk Tuan. Setelah dipikir-pikir, ya mungkin aku bisa sembuh dengan mandi di Sungai Yordan. Benar. Akhirnya si Naaman melaksanakan apa yang diminta oleh Elisa. Dia mandi di Sungai Yordan selama 7 kali mandi. Slow. Berikutnya mandi lagi di Sungai Yordan. Sampai pada ke-7 kalinya dia mandi, tiba-tiba dia merasakan bahwa tubuhnya itu bersih. Tidak ada penyakit satupun. Kusta hilang dari tubuhnya. Kulitnya bersih seperti anak-anak lagi. Tentunya Naaman sangat bahagia. Senangnya penyakitku sembuh. Naaman punya keinginan, aku akan membawa hadiah untuk Nabi Elisa. Benar, dia membawa beberapa hadiah untuk Nabi Elisa. Dia datang untuk menyerahkan pada Nabi Elisa. Tetapi ternyata Nabi Elisa nggak mau menerima. Dia mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah karena dia melakukan perintah Allah. Seperti itu. Lalu Naaman walaupun sudah memaksa, tetapi Elisa tetap tidak mau. Akhirnya Naaman pulang bersama para pengikutnya, bersama pelayannya. Tetapi dia dikejar oleh seorang pelayan. Seorang pelayan punya Nabi Elisa yang biasa melayani Nabi Elisa. Pelayan itu menemui Naaman lalu mengatakan, Tuan, ternyata Bapak Elisa berubah pikiran. Dia mau menerima apa yang Tuhan akan berikan. Hadiah apa yang akan Tuhan berikan kepada Elisa, Bapak Elisa. Ternyata sekarang dia mau menerima. Nah, hadiah yang sudah disiapkan Naaman diserahkan pada pelayan Elisa. Sama pelayannya dibawa masuk. Tetapi itu bukan untuk Elisa. Kita sudah tahu bahwa Nabi Elisa tidak mau menerima hadiah itu. Lalu Naaman diberikan satu pengertian bahwa apa yang sudah ia berikan itu bukan untuk Elisa. Yang menerima bukan Nabi Elisa, tetapi adalah pelayannya. Dan ternyata karena pelayannya tidak jujur, tadi membohongi Naaman bahwa Nabi Elisa berkenan menerima hadiahnya,
Padahal tidak. Dan hadiahnya dipakai sendiri. Akhirnya pelayan tadi mendapat satu hukuman. Hukumannya apa coba? Pengen tahu? Ya, betul. Ternyata hukumannya adalah pelayan itu mendapatkan penyakit kusta. Sama seperti penyakit yang tadinya diderita oleh Naaman. Nah, itu adik-adik, bahwa kita itu diajarkan untuk senantiasa mau jujur. Jangan suka bohong. Jujur ya. Ya, kita harus belajar jujur. Dan juga satu lagi pelajaran yang dapat kita terima dari cerita ini adalah apa coba? Ada yang tahu? Ya, betul. Ketaatan Naaman. Kita bisa membayangkan misalkan Naaman yang semula diminta mandi di sungai Yordan 7 kali dan dia tidak mau, tentunya penyakitnya tidak akan sembuh, ya toh? Nah, tetapi karena Naaman taat pada perintah Nabi Elisa untuk mau mandi di sungai Yordan 7 kali, akhirnya apa yang dia terima? Berkat Allah. Akhirnya dia disembuhkan. Ya. Hari ini kita belajar bahwa sudahkah kita menjadi anak-anak yang jujur? Pada siapa saja, tidak cuma pada orang tua, pada teman, pada siapapun. Sudahkah kita jujur? Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya, nggak apa-apa. Mulai hari ini kita belajar jujur kepada siapa saja. Dan juga yang kedua, taat. Betul, kita belajar taat dengan apa yang ada. Dengan perintah yang ada, dengan peraturan yang ada. Ya? Siap? Siap menjadi anak-anak Tuhan yang jujur dan taat? Ya. Oke. Hari ini ceritanya cukup sampai di sini. Kita sudah mendapatkan cerita tentang orang yang jujur dan yang taat. Semoga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang jujur dan senantiasa taat. Amin. Kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini bermanfaat buat kita semua. Kita senantiasa dikuatkan Tuhan, berkati Tuhan, dan kita menjadi anak-anak yang jujur dan senantiasa taat. Mari kita berdoa. Sikapnya seperti apa? Ya, betul. Kita ngapur rancang dulu, kita berdoa. Kita akan menghadap Tuhan, mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang jujur juga taat. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami sehingga setiap kali kami akan berjalan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kami, membawa kami kembali sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan buat kami semua. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kami ingin menjadi anak-anak yang Tuhan berkati dengan kejujuran dan taat akan segala perintah. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita akan persembahan menyanyikan lagu Beri Syukur.
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, dan berdoa untuk persembahan kami, berkati persembahan kami dan berkati orang yang mengolah persembahan kami agar mengolahnya dengan baik dan jujur. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan berkati ya Tuhan, di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Untuk menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita bangkit berdiri sambil menyanyikan Hati-hati Gunakan Tubuhmu. Pakai gerakan ya adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.